Salam dan sejahtera. Perkenalkan, saya Widi Nugraheni, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Kristen Setia Wacana Salatiga. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, nama yang tak asing lagi di telinga, apalagi di dunia pendidikan. Bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat, beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Pada tahun 1922, nama beliau dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah pendiri Sekolah Taman Siswa. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan misalnya yang terkenal Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran di Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan tidak sama dengan pengajaran. Pendidikan pada hakikatnya memberi tuntunan terhadap segala kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan yang baik akan memberi ruang pada murid untuk bertumbuh secara utuh agar mereka dapat berguna bagi orang lain dan menjadi mandiri. Di dalam pendidikan, kita juga harus mempertimbangkan kodrat anak. Anak memiliki kodrat, sebagaimana yang dimaksud dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, diartikan sebagai potensi diri yang dimiliki anak, seperti potensi berpikir, potensi emosi, dan potensi fisik, yang oleh Ki Hajar Dewantara disebut sebagai budi pekerti. Budi pekerti yaitu perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Setiap anak memiliki potensi diri yang berbeda, yang merupakan karakteristik yang unik bagi setiap anak. Pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Dalam menuntun anak menurut kodratnya, pendidik diibaratkan sebagai petani. Anak memiliki kodrat masing-masing, dan guru tidak dapat mengubah kodrat itu, tetapi guru hanya menuntun tumbuh kembang anak. Ibaratnya tanaman padi, guru dapat memupuk, menyiangi, tetapi tidak dapat mengubah tanaman padi menjadi tanaman jagung. Dalam pemikiran tentang bukan tabula rasa, anak bukan kertas kosong. Seorang anak sudah memiliki tulisan samar dan tugas guru hanya menebalkan tulisan tersebut. Jadi, guru tidak dapat memaksakan kehendak pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Permainan adalah pendidikan, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Permainan-permainan tradisional yang mencerminkan budaya masyarakat dapat digunakan untuk melatih tumbuh kembang nilai-nilai kemanusiaan pada diri anak dan mungkin dapat diteruskan dan diwariskan. Didiklah anak sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pada kita bahwa dalam menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan zaman. Kodrat alam adalah lingkungan alam peserta didik di mana mereka berada, baik itu kultur budaya maupun alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Pendidikan harus berorientasi pada anak. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan setiap individu
sehingga mereka merasa dihargai dan boleh nyaman belajar. Kita sebagai guru harus memberi pelayanan yang bebas dari segala ikatan dengan semurni-murninya, ikhlas, dan penuh kasih. Guru juga harus memberikan layanan yang optimal bagi tumbuh kembang anak dengan memperhatikan segala hal yang mendukung dalam memotivasi proses perkembangan kognisi, afeksi, dan psikomotor anak. Sebelum mempelajari modul 1.1, beberapa hal tentang murid dan pembelajaran di kelas yang saya percayai adalah pendidikan sama dengan pengajaran. Murid hanya objek belajar yang harus mengikuti apa yang diberikan guru. Murid memiliki kebutuhan yang sama satu dengan yang lain dalam belajar. Murid harus ditekankan untuk perkembangan kognisinya. Penerapan di kelas atau dalam sekolah untuk proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan tidak sama dengan pengajaran. Murid adalah subjek pembelajaran. Murid juga memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda dalam belajar, dan pembelajaran tidak ditekankan hanya pada kognisi saja. Yang dapat segera saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, merancang kegiatan pembelajaran yang membuat murid senang, melihat berbagai macam potensi yang mereka miliki, mereka boleh berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Merancang pembelajaran yang berorientasi pada murid, sehingga mereka boleh merdeka dalam belajar baik lahir maupun batin. Mereka juga bisa mandiri dalam belajar. Untuk dapat merancang kegiatan yang berorientasi pada anak dan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, maka saya perlu mengembangkan diri saya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, juga berkolaborasi dengan teman-teman yang dapat membantu saya berkembang. Demikian video kesimpulan dan refleksi terkait pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih sudah menyaksikan.